Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eris Nurisara MPD. Saya selaku penanggung jawab atau kepala sekolah di SMP Islam Plus Asadatain. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dari BPSDM yang sudah mengisi acara kegiatan kami di SMP Islam Plus Asadatain. Selanjutnya kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa terus berlanjut setiap tahun dan terus mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Say No to Bullying. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada pihak BPSDM yang sudah mengisi di kegiatan kami. Harapannya semoga apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah diberikan terkait dengan materi bullying ini bermanfaat, dan ini pasti akan sangat bermanfaat untuk putra-putri kami sehingga tidak ada lagi bully di antara teman, bully dengan sesama di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Maharani. Saya dari kelas 8 SMP Islam Plus Asadatain. Harapan saya dengan acara ini semoga kedepannya bisa lebih berkembang, bisa memberi informasi kepada sekolah lain agar tidak ada korban bullying lagi seterusnya. Dan semoga bapak-bapak yang mengisi acara bisa lebih semangat lagi untuk memberi informasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eris Nurisara MPD beserta Dewan Putri lainnya yang saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, dan juga yang kami cintai serta kami banggakan seluruh siswa dari SMP Asadatain, baik yang kelas 7 ya Bu ya, 7, 8, 9 yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa bangga saya kepada adik-adikku baik yang santri putri maupun yang pria. Untuk mengawali acara ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak Ali Usman SHMH mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Materi kita kali ini adalah mengenai bully atau bullying atau rundung. Itu yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Usman. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah di hari ini ya. Walakulatin solihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kepada Bapak Ali kami silakan. Ibu Manijin dan Ibu para sekolah duduk, saya juga diekor aja. Sekian, silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mumpuni lagi ya, langsung aja izin Bu. Tadi sudah dibuka dengan Pak Rofi. Nanti kalau dibuka lagi lama lagi Bu. Izin Bu, kita sampai jam berapa Bu? Jam 2 sampai setengah 12 ya. Jadi selesai setengah 12 kita selesaikan. Baik, masih semangat semua? Masih. Oke. Tadi sudah diberikan materi apa? Dari JNN? Bang. Tadi sebelumnya. Narkoba ya. Ya, ingat ya. Sama juga. Kalau ini judulnya Say No to Bullying. Lalu tadi Say No to Drug, gitu ya. Jauhi narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba. Ingat.
Itu musuh yang paling berbahaya untuk kita semua. Jadi jangan sampai ke arah situ. Baik, materi kita kali ini yaitu terkait dengan cyberbullying ya. Oh ya, tadi sudah sebutkan nama saya Ali Usman, kemudian Pak Rohim, ingat ya, Pak Rohim, Ali Usman, biasa dipanggil Bang Ali. Ada YouTube saya Bang Ali, boleh di subscribe ya. Jadi kalau kalian mau nonton terkait dengan bullying, itu di sekolah-sekolah saya upload di YouTube saya. Boleh nanti dibuka, nanti bisa ditonton. Apa sih bullying itu ya? Kenapa sampai saat ini materi masih diberikan di sekolah-sekolah? Kenapa? Kenapa? Karena sampai saat ini bullying itu masih terjadi, ya? Itu. Nah, bullying ini apa sih bullying? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ancaman. Ancaman. Yang lain? Apa? Penindasan. Bullying ya. Kita buka satu-satu ya. Ini bullying pada dasarnya bully atau bully. Nih, lah kalau kita bahasa Indonesia atau bully persamaan apa sebutnya? Perundungan, ya. Terus perundungan atau penindasan ya. Ada lagi apa? Penyiksaan. Jadi di bahasa Indonesia dikenal dengan perundung atau perundungan atau menyiksa atau menyiksa. Ada yang bilang tadi penindasan. Ini kata bullying. Di kita lebih terkenal bullying ya daripada rundung. Dan tapi sekarang orang sudah menyebutnya perundungan, ya. Nah, pengertian bullying apa? Penyiksaan, penghinaan, ada lagi? Hah? Pengejekan, penganiayaan. Ini pengertian bullying. Bullying itu adalah tindak kekerasan atau penganiayaan. Ini arti bullying. Ingat, ini bullying. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah melakukan kekerasan terhadap teman kita. Bullying, kita menyebutnya tuh suka bully itu. Itu orang yang suka bully, itu teman yang suka bully. Ada yang suka membully? Hah? Ada yang suka membully? Oke, saya yang tahu nih, saya yang tahu. Coba dengarkan. Ada yang suka membuli? Oke, sekarang bareng-bareng tunjuk orang yang suka membuli. Yang membuli, ingat ya, ini tidak boleh dilakukan. Ingat ya, ini adalah tindak kekerasan. Jadi kalau kalian membuli itu masuk kekerasan. Jadi bully atau bullying itu adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan. Ini ya. Kemudian undung atau perundungan. Ini perilaku mengganggu, memusik terus menyusahkan, menyakiti orang lain yang lebih lemah. Atau penindasan. Nah, biasanya bully ini dilakukan orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, yang badannya lebih besar melakukan bully kepada yang lebih kecil. Ya, jadinya seperti itu. Bully itu dilakukan orang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Itu bully. Ini perundungan atau penindasan. Ya. Kemudian bullying atau kekerasan di sekolah ini biasanya ada pelaku, ada korban, ada saksi. Nah, kalian ini mudah-mudahan tidak ada satupun, tidak ada yang menjadi pelaku, tidak ada yang menjadi korban, tidak ada yang menjadi saksi. Ya, itu arah saya. Kemudian siapa pelakunya? Pelaku bullying ini bisa setiap orang dalam lingkup sekolah. Bullying itu bisa dilakukan oleh guru terhadap muridnya atau siswanya, atau sebaliknya siswa melakukan bullying kepada gurunya. Banyak kan di medsos, di media elektronik kita saksikan. Ada anak sekolah atau siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya, atau sebaliknya guru melakukan kekerasan terhadap muridnya. Ini termasuk bullying. Jadi setiap orang dalam lingkup sekolah bisa melakukan.
bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban, dan juga bisa sebagai saksi. Oke, jadi itu semua. Jadi bullying itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Bisa juga siswa dengan siswa. Tanpa kita sadari mungkin kita menganggap ini suatu candaan, tapi ternyata itu termasuk kekerasan. Dan tidak dibiarkan, maka pelaku yang membuli akan punya perilaku kasar terhadap temannya. Itu salah satunya dampak itu. Ya, makanya untuk pelaku itu biasa siapa saja dalam hidup sekolah. Ya, ini terkait dengan perlindungan kalian sebagai siswa, ya, sebagai anak. Siapa sih anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Ini pengertian anak. Makanya kalian sebagai siswa dalam undang-undang ini perlindungannya di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini sekarang sudah ada 2 kali perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 terkait dengan perlindungan terhadap anak. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kekerasan. Kalian melakukan kekerasan terhadap temannya. Jadi diingat bahwa bullying itu adalah kekerasan, ya. Nah, kalau kalian ada bilang ada yang menindas, kemudian yang lain itu termasuk perilakunya, ya. Tapi pengertian dari bullying itu sendiri ada kekerasan. Nah, nanti jenisnya ada, ya. Ini lebih spesifik di sini di pasal 54. Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya. Ini salah satunya dilindungi di sini. Nah, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan atau sesama peserta didik. Siapa tenaga kependidikan? Nah, tenaga pendidikan ini bisa pengamanan atau satpam, tukang sapu, tukang jualan yang ada di sekitar sekolah. Ini tenaga pendidikan, tata usaha. Pokoknya yang ada di lingkup pendidikan. Bisa saja tukang sapu atau tukang kebersihan di sekolah ini melakukan kekerasan kepada kalian. Itu makanya perlindungan ini dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya. Ini. Kemudian perlindungan itu siapa? Siapa yang melakukan perlindungan terhadap kalian? Ini dibuat oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah atau masyarakat. Jadi kalian dalam lingkup sekolah itu dilindungi oleh pendidik, tenaga atau pendidikan. Dari apa tadi? Tindakan kekerasan atau bullying. Ya. Ini pengertian kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau kerusakan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Ini pengertian kekerasan berdasarkan Undang-Undang tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan. Jadi pada dasarnya terkait dengan bullying atau kekerasan, kalian dilindungi oleh undang-undang ini, ya. Nah, ini jenis-jenis kekerasannya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian ada kekerasan seksual dan penelantaran. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan 3, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Ini yang terjadi dalam lingkup sekolah, biasanya seperti itu. Ini ada kekerasan fisik. Jadi bullying itu salah satunya bullying berupa fisik, dalam bentuk fisik. Bullying, ya. Jadi diingat, bullying itu kekerasan, ya. Salah satunya ini kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Ada yang tahu? Kekerasan fisik apa? Memukul, terus menendang, mencubit. Ya, pengertiannya. Ini pengertian dari kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ini kekerasan fisik. Kalau kalian ditampar dengan temannya sakit enggak? Dijambak kakinya sakit enggak? Ditendang sakit enggak? Ini termasuk kekerasan fisik, tidak boleh dilakukan, ya. Itu. Ini ada juga di medsos, ramai ya, viral. Itu ada temannya ulang tahun, kemudian diikat di tiang listrik, disiram dengan air, tiba-tiba ada aliran setrum, aliran mati. Ya,
akhirnya meninggal karena perbuatan tadi sekedar candaan. Tapi ingat, candaan itu berupa kekerasan fisik akhirnya, ya, menyebabkan orang lain mati. Ini ada konsekuensi hukum. Makanya kalau saat sekarang, kalau ada temannya yang berulang tahun, jangan lakukan hal seperti itu, ya, karena itu bagian dari bentuk kekerasan. Kalau sudah menyakiti, ya, itu termasuk kekerasan. Jadi jangan dilakukan. Kalau mau bentuk rasa syukur karena kalian berulang tahun, cukup mengajak untuk mentraktir temannya makan. Ya, itu lebih baik dibanding kalian mengikat temannya, menyiram dengan lumpur, menyiram dengan air, dengan telur, ya kan, dengan tepung, yang semuanya membazir, dan itu juga membahayakan. Ya, ingat itu. Ini contohnya tadi, menampar, memukul, menendang, menjewet, mencubit, mencatat, itu bagian dari kekerasan fisik, tidak boleh dilakukan, ya. Terutama yang laki-laki ini juga, ya, tidak boleh dilakukan. Ini bagian daripada kekerasan fisik, mendorong, ya, bersama, memukul, menendang, apalagi, ya, tidak boleh. Kemudian kekerasan psikis apa? Ada kekerasan psikis? Apa? Enggak tahu. Apa? Apa? Kekerasan psikis, pengertiannya. Ya, ini perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, ya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau pendelusi berat pada seseorang. Ini, ya, mengakibatkan ketakutan. Apa contohnya? Membentak. Kira-kira kalau kalian membentak sama guru kalian, takut nggak? Takut ya? Atau teman kalian sama-sama siswa mengikat siswa lainnya, ini salah satu kekerasan psikis. Kemudian menakuti, itu sama, mengancam, memaksa, mengganggu, merendahkan, mencela. Nah, itu juga meneror lewat apa? Media elektronik, sama, ya, dengan melalui media sosial, misalnya WhatsApp, ya, mengancam, sama, itu juga termasuk kekerasan psikis. Tuh. Kemudian kekerasan seksual. Nah, ini sedikit ya. Ini segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa, ya, karena baik dengan persinan orang dewasa atau bisa juga dilakukan siswa dengan siswa, karena memang media sosial kita lihat berita-berita itu menyampaikan, ya, ada siswa SMP melakukan perkosaan terhadap siswa SD, ada terjadi, ya. Ini sedikit tentang kekerasan seksual. Akhirnya ada 3 kekerasan. Yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual. Ini yang terjadi, banyak terjadi juga di lingkungan sekolah, ya. Jadi kalian harus tahu bahwa bullying itu terdiri dari tadi, ya. Untuk penelantaran saya tidak sampaikan, ya. Ini 3 saja: fisik, psikis, dan kekerasan seksual. 3 ya. Oke. Ini ada 2. Pertama persetubuhan atau perkosaan, kemudian cabul. Nah, perbuatan cabul ini segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, ya. Ini seperti misalkan ini biasanya korbannya lebih banyak wanita, ya. Ini yang wanita harus menjadi perhatian. Ketika ada teman kalian yang mungkin merambah-rambah bagian kita, bagian sesuatu kalian di lain, nah ini jangan seperti terjadi, ya. Harus bisa melawan, ya, tidak boleh, ya. Nah, bullying ini bisa dilakukan secara langsung tadi, fisik, psikis, dan berpasangan seksual, dan juga bisa dilakukan melalui elektronik atau bullying elektronik atau cyberbullying, ya. Ini yang dilakukan pelaku secara elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan media sosial. Jadi ketika kalian contoh, kalian mengancam melalui WhatsApp pada teman kalian, nada ancaman atau bukan ancaman, ini sama, ini bullying elektronik, ada sanksinya juga. Ya, ini, jadi tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Ini bisa terjadi. Ini biasanya itu untuk meneror korban, ya, mengancam temannya, mengintimidasi temannya melalui media elektronik, ya. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, apa sih penyebab bullying? Penyebabnya satu, itu ada rasa ingin
berkuasa, sok jagoan, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling besar. Yang besar membuli yang kecil, ya biasa gitu. Yang besar, yang kuat membuli yang lemah. Ini biasa seperti itu. Karena ketika pasti yang lemah, sasarannya yang lemah, yang tidak melawan itu bully. Kemudian ada kurang perhatian dari orang sekitar. Ini bisa. Pelaku bully itu tidak ada perhatian dari rumahnya sendiri, tidak ada perhatian dari orang tuanya. Ya, waktunya tidur jam 9 dia masih keluar, belum pulang ke rumah, nggak tahu nongkrongnya di mana, nggak tahu mainnya di mana, nggak ada ditanya sama orang tuanya dari mana, nggak cuek gitu. Itu juga sama, kurang perhatian, bisa seperti itu. Kemudian juga memiliki kontrol diri atau diri yang lemah, ya. Jadi kalian harus punya kontrol diri, mana bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, itu harus ada kontrol diri. Kemudian juga pernah menjadi korban kekerasan. Ya, mungkin dalam lingkup rumah tangga kalian pernah dilakukan kasar oleh orang tua kalian, sehingga ketika masuk ke sekolah didikan orang tua yang selalu menyelesaikan dengan kasar, misalkan sering dipukul, sering ditendang, maka itu berlaku di sekolah. Akhirnya itu menjadi penyelesaian kalian ketika ada permasalahan dengan teman di sekolah. Ini juga menjadi sebab, salah satu sebabnya. Kemudian juga ada teman yang membantu. Nah, ini biasanya kalau ketika membuli, temannya ikut-ikutan bantu. Ini juga menjadi penyebab. Kenapa? Karena sebetulnya dia takut, tapi karena ada yang bantu, ada yang bantu, akhirnya dia ikut-ikutan membuli, ya, itu. Kemudian juga pengawasan di sekolah lemah. Nah, ini juga menjadi sebab, ya. Ada pengawasan lemah, kalian bully, nggak ada laporan, nggak ada apa-apa, jadi tahu-tahu, ya berlangsung terus-menerus. Ya, dampak bullying dan pelaku. Nah, ini yang setiap membuli nih, dampaknya apa? Satu, perilakunya kasar. Ya, biasanya orang yang suka bully itu dia kasar. Ya, tidak ada rasa kasar. Ya, itu. Dia main pukul aja, main tendang aja temennya. Itu. Walaupun candaan kalian menendang teman kalian itu masuk bentuk kekerasan, tidak boleh dilakukan. Ya, ada nggak yang ada suka dendam? Suka mukul, ya? Ya, mulai sekarang stop, ya? Stop, karena itu bagian bullying, ya, bagian dari kekerasan, tidak boleh dilakukan. Kemudian terlibat dalam pergaulan bebas. Nah, ini juga bahaya nih. Kalau kalian melakukan bullying, ini salah satunya, penyebabnya itu pergaulan bebas. Tidak bisa memilih teman mana yang baik, mana yang tidak baik. Akhirnya, karena teman kalian kasar, kalian ikut kasar. Gitu. Kenapa? Karena pergaulan ini juga berakibat fatal kalau kalian tidak punya tadi apa? Harus tidak pernah pelindungan diri. Kalian harus bisa bilang, oh ini tidak baik, jadi jangan ikutin. Itu. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan narkoba yang tadi disampaikan tadi itu juga bahaya. Akhirnya kalau itu obat-obatan ini jangan sampai. Karena sekarang modus-modus itu banyak, ya. Mulai dari merokok. Nah, ini hati-hati yang merokok. Biasa itu masuk narkoba itu dimulai dari merokok. Hati-hati, ketika kalian pergaulan itu kan ada dibelikan dulu, terlebih dahulu dikasih dulu. Akhirnya berikutnya kalian cari-cari untuk membelinya, membeli sendiri. Hati-hati. Jadi ketika teman kalian yang sudah menggunakan ganja salah satunya dalam bentuk rokok, jangan, ya, jangan sampai. Ini pintu masuk narkoba salah satu itu. Dimulai dari merokok. Kemudian akhirnya melakukan aktivitas kejahatan. Banyak kan? Masih sekolah, SMP, tapi sudah jadi begal. Banyak. Ya, ini berbahaya. Kenapa? Karena pergaulan. Gitu. Nanti yang susah, orang tua kalian juga. Gitu. Ya, jangan sampai kalian ya masuk ke situ. Gitu. Makanya itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau teman pergaulan yang tidak baik, jangan ikuti. Itu. Kemudian dampak dari korban, dampak sekali sudah marah. Biasa. Orang suka membeli pasti pemarah. Ya, salah sedikit dia main pedang, salah sedikit dia main tampar. Karena pemarah. Ini. Kemudian gelisah, tukang menyakiti sendiri. Ini dampak bullyingnya bagi korban. Itu penurunan prestasi. Dampak sosialnya menarik diri dan lebih agresif kepada teman dan keluarga. Artinya di keluarga dia mungkin dengan orang tuanya melawan. Tapi di sekolah dia menjadi korban bully. Gitu.
Kemudian dampak pada sekolah itu bersifat tidak aman di lingkungan sekolah. Kalau sekolahnya sudah merasa tidak aman, dia pasti akan tidak masuk sekolah, malas, takut, takut dibully. Apalagi kalau orangnya tertutup. Nah, ini bahaya juga. Kalau kalian punya sifat tertutup, ketika kalian dibully dengan temannya, kalian diam saja, dipendam, tidak cerita dengan siapa-siapa, itu bahaya banget. Ya, makanya ada korban ketika dibully dia selalu melakukan bunuh diri. Ini bahaya. Kenapa? Karena dia tertutup. Harusnya dia ketika dibully dia cerita ke wali kelasnya, kalau pembimbing atau kepala sekolah atau kepada guru yang ada di sekolah. Itu maksudnya cerita. Ya, jangan dipendam. Itu lakukan ya. Kemudian bagi yang melihat ini, bagi yang melihat kalau di sekolah itu terjadi bully, dia melihat tidak biasa. Ada temannya dipukul, ditampar, dijambak, dia melihat dianggap biasa, lelucon, malah ditertawakan. Ada yang begitu? Ya kan? Tarik belakangnya malah ditertawakan. Ya, ada yang menertawakan karena dia menganggap itu biasa. Padahal itu termasuk bullying atau kekerasan atau tindak kekerasan atau penganiayaan. Ini tidak boleh dilakukan walaupun hanya candaan. Kenapa? Karena khawatir ketika kalian lakukan itu, tiba-tiba ketika kalian misalkan taruh menonjol atau memukul mengenai bagian vital, misalkan kahannya, bisa atau ini contoh ya kita nggak tahu, kita aja. Ya, itu artinya jangan lakukan candaan-candaan yang menyakitkan teman kita. Itu catat, tidak boleh mukul, nampar, menjewer ya, atau biasanya suka lepak ya kalau bahasa saya kalah dengan lepak gitu kan. Jangan ya. Nah, ini sudah diberikan materi bullying. Tadi sudah disebutkan jenis bullying, ada fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Dan 3. Kemudian untuk beberapa orang akan bergabung. Kenapa? Pertama, ketika dia takut dibully juga, akhirnya dia ikut membully, ikut teman yang membully. Kenapa? Daripada gua dibully, kasarnya ya. Dia ikut membully. Ada dukungan, dia mencari dukungan. Dia tidak dibully. Nah ini bersama. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ketika ada teman yang dibully, kita menerai minimal itu ya. Jangan ikut membully, apalagi mentertawakan. Ya, itu. Kemudian ada yang diam, cuek ya. Lihat temannya lagi dipukul, enggak, kalian diem aja. Ya, biasanya kalau lihat itu apa? Diem aja. Ada teman kalian yang dipukul temennya, apa? Ketawa. Ketawa ya, ketawain ya. Atau syukurin gitu ya. Mulai sekarang tidak ya. Jadi jangan lakukan candaan yang menyakitkan teman-teman kalian. Karena itu termasuk kekerasan atau bullying ya. Walaupun memukul, menampar itu termasuk bullying ya, termasuk kekerasan fisik ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Apa sih yang dilakukan ketika kita menjadi korban bullying di Peluri? Di sini saya tanya, ada yang pernah korban dari korban bullying? Ada? Wah, banyak yang katakan. Banyak yang katakan nih. Ayo, yang sering dibully ya, dibully. Banyak yang katakan. Apa nih? Ketika kalian menjadi korban bullying, pertama apa? Melawan. Ya, bela diri. Kan sini ada kan yang namanya pelajaran silat itu ya. Ada. Itu bukan membuli, tapi untuk jaga diri. Ya, jangan salah. Nanti sudah bisa silat, malah bully temennya nggak bisa silat. Salah ya, kembali. Jadi diajarkan di sini materi atau silat itu apa? Untuk menjaga diri kita dari tindakan mungkin orang di luar kita yang melakukan kekerasan kepada kita, bisa menangis, bisa memukul ini. Jadi bukan diajarkan silat di situ, justru untuk membuli temannya yang nggak bisa silat. Terbalik ya, jadi itu melakukan perlindungan. Makanya ketika dibully, lawan. Nah, ingat, lawannya ini
harus sesuai, tidak boleh lebih. Contohnya gini, kalau kalian ditampar pipi kanan kalian, maka balik tampar pipi kanannya, itu ya, seimbang ya. Jadi jangan kalau kalian ditampar pipi kanan, kalian ambil batu kelopak kepalanya, nggak boleh, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai. Kalau kalian ditampar pipi kanan kalian, tampar dia lagi kirinya atau kanannya sama, seimbang ya, harus seimbang. Ini untuk pertama bukan menyerang, tapi melawan ya. Artinya kalau bisa silat ya taktis, ada perlawanan. Bila kalian dibully, contoh ditampar diam aja, dipukul dia ke bawah, maka besok pun kalian akan terus dibully. Ya, jadi intinya melawan kalau kalian sanggup, ya. Dan melawannya itu harus seimbang, ya. Tapi tidak boleh lebih. Ya, kalau kalian ditampar terus kalian pulang ambil golok, nggak boleh. Ya, salah itu bukan dia. Sama, berarti melakukan tindakan kekerasan juga. Intinya bela diri, itu intinya bela diri ya. Kalau kalian dibully, kalian bela diri, itu satu. Kemudian mencari bantuan. Bela diri nggak sanggup, badannya lebih gede dari dia, kita lebih kecil. Kalah kayaknya. Lapor, kan? Kepala sekolah, guru BP, guru kelas, lapor. Ya, jangan diam. Karena kalau kalian diam, besok akan dibully terus. Ya. Kedua, lapor. Ya. Kemudian kalau lapor ke guru tidak ada tindakan, lapor ke orang tua. Ya. Cerita kepada orang tua bahwa saya itu diginiin bu, ya ceritanya jangan dipendam. Karena bahaya. Korban bully ini seperti psikis, ya kan? Mungkin kalian dipermalukan di teman-teman kalian. Disertakan ada juga foto-foto yang tidak senonoh, yang mengandung muatan pornografi. Ini juga bisa terjadi, ya. Itu. Jadi harus melawan atau bela diri. Kedua, melapor ke pihak sekolah. Ketiga, melapor ke orang tua. Ya. Kemudian kalau tindakan kekerasan itu berakibat luka berat sehingga kalian harus dirawat di rumah sakit, maka bisa dipolisikan. Ya, ada jalur namanya kekeluargaan. Kalau tidak bisa, ada jalur hukum. Itu. Yang penting adalah ketika kalian menjadi korban, kalian harus lapor kepada gurunya dulu, ya. Biar nanti ada tindakan pencegahan. Itu, ya. Kemudian cyberbullying, nah ini sekali kekerasan itu bisa dilakukan melalui media lain, media elektronik, media sosial. Contoh yang banyak sekarang menggunakan WhatsApp, ya. Kalau ada grup, kalian dihina di grup situ, ya kan, dikata-katain, dihina orang tuanya, dihina fisiknya, dijatuhkan bergantang. Ini melalui media sosial. Maka langkahnya yang kalian lakukan tenang ya. Pertama tenang. Kemudian abaikan. Kalau tidak perlu ya sudah. Misalkan contohnya kalian dihina fisik kalian, mungkin mulut atau yang lain atau jelek, sudah abaikan saja, ya tenang, nggak usah. Sepanjang tidak menyinggung fisik kalian. Kemudian kalau memang itu berat, contohnya gini, penyebaran, misalkan ada kalian ke WC, tiba-tiba kalian membuka rok, ada yang foto, ya kan? Nah itu yang tidak senonoh, yang bermuatan pornografi, di foto disebar di grup. Nah ini bisa dilaporkan, ya karena sudah bermuatan pornografi dan menjatuhkan harga diri kalian, terutama yang wanita. Ini boleh, tapi dilaporkan. Tapi kalau hanya sekedar dihina, abaikan, ya. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri kalian, seperti tadi perbuatan pornografi, ya kan, baru kalian itu, ya bisa diblokir. Ya kalau yang tidak penting teman yang kan ada tuh teman-teman yang meng-share muatan-muatan yang pornografi. Nah, ini jangan juga kalian teruskan, ya. Jadi yang bermuatan pornografi di media sosial atau penghinaan, ancaman itu jangan dibagikan, ya. Itu. Jadi blokir saja, hapus. Nah, dari semua tadi, bullying tadi, kekerasan tadi itu ada proses hukum, ya. Kalau kalian melakukan tadi kekerasan fisik, nih kekerasan fisik tadi, ini ancamannya. Jadi ini berlaku untuk setiap orang. Setiap orang itu bisa turut melakukan kekerasan atau bullying kepada siswanya, atau siswa melakukan bully atau bullying kepada gurunya. Karena ada juga siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya, atau sesama kalian siswa melakukan kekerasan terhadap siswa lainnya. Nah ini kekerasan fisik ini salah satunya sih.
Pidananya penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan psikis. Ada konsep hukumnya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kalian ini sebenarnya sebagai anak ya. Tadi disampaikan bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau yang berada dalam kandungan. Ini pengertian anak-anaknya. Ketika umur kalian berada di bawah 18 tahun, kemudian kalian melakukan tindak pidana, contohnya tadi melakukan kekerasan fisik, bisa memukul temannya sampai habis-habisan sampai luka berat, maka pidananya ini tadi ancaman dari penjara 3 tahun 6 bulan, ya. Tapi dalam proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, untuk kalian juga ada perlindungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini nanti proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa ketika kalian melakukan kekerasan atau menjadi pelaku tindak pidana, ya. Jadi itu berbeda. Nanti kita bahas hari ini terkait dengan perlindungan anak. Jadi siswa dengan siswa perlindungannya ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu yang terakhir berubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jadi itu kalian dilindungi oleh undang-undang. Ya, tadi kan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Tapi tadi saya sampaikan ayat 3, kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Kalau korbannya luka berat, beda lagi. Itu penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Ini sanksi hukumnya, gitu. Kemudian jika korban mati, nah ini penjaranya itu maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 3 miliar. Ini sanksi hukum. Sanksi hukumnya terhadap para pelaku kekerasan atau bullying ini, ya, kekerasan fisik dan psikis. Ini sanksi hukumnya, ya. Tapi saya sampaikan bahwa proses hukum kalian berbeda dengan orang dewasa, ya. Itu tapi saksinya ini. Nah, ini cyberbullying sanksinya. Kalau kalian melakukan kekerasan atau bullying terhadap temannya melalui media elektronik atau cyberbullying, ini contohnya apa? Ketika kalian menghina temannya, mencemarkan temannya, nah ini sanksinya. Pasal 20 ayat 3, ya. Ini penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Ini sanksinya, ya, sanksi bagi pelaku bullying melalui media elektronik atau cyberbullying, ya. Ini, jadi ada sanksinya. Kalau bermuatan ancaman atau kekerasan seperti menakut-nakuti, ini ancaman, ya, maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Ini sanksinya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa proses hukum kalian berbeda dengan orang dewasa. Kalau kalian itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di situ ada substansi namanya diversi. Itu nanti bisa, kalau kalian mau tahu tentang diversi, tentang bullying lebih itu nanti bisa. Begitu saya ada banyak, ya. Kalau kalian sekedar ingin tahu, penting. Kenapa? Karena tanpa kalian sadari bahwa selama ini kalian telah melakukan kekerasan terhadap teman kalian, walaupun sekedar candaan. Jadi mulai saat ini stop bullying, stop candaan-candaan yang bisa menyakitkan secara fisik terhadap teman kalian. Seperti tadi, ulang tahun bukan beliin kado, ya, malah diguyur sama telur, ya kan, minyak, tepung, ya kan, dengan mati telur. Bahaya tuh kalau kekerasan, ya. Itu. Jadi mulai saat ini itu jangan dilakukan karena itu bagian juga dari kekerasan, ya. Cukup kalian ajak makan, ya. Itu lebih bermanfaat daripada kalian beli telur 1 kilo, 1 kilo, ya kan. Ya kan, minyak 1 kilo, 1 liter sudah kalian buang-buang dan itu menyakiti teman kalian. Dan anehnya teman kalian malah ketawa, ya, malah senang digituin. Ya, jangan, cari yang lebih bermanfaat, ya. Khawatir seperti saat ini saya sampaikan, ulang tahun temannya diikat di tiang listrik, disiram dengan air, ternyata itu ada aliran sedikit airnya mati temannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, itu sebagai pelajaran. Jadi cari yang lebih bermanfaat. Cukup berikan kado yang murid yang teman kalian suka itu apa tuh, bonekanya, udah berikan. Itu lebih bermanfaat, ya, daripada kalian beli telur, beli tepung, terus kalian ini wah susah bersihinnya juga. Itu, ya. Jadi dirubah, yang seperti itu dirubah. Ya, intinya sudah tahu tadi kan bahwa bullying itu adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini diatur di Undang-Undang Nomor 35
tahun 2000 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi terkait dengan anak yang sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai saksi itu dilindungi oleh undang-undang itu ya. Itu. Jadi kalian itu ketika ada yang membuli kalian, langkah pertama adalah lapor ya. Lapor dulu ke guru kalian, guru BP, guru kelas atau kepala sekolah, lapor. Ya jangan diam. Kalau kalian diam dibully secara fisik psikis bahaya. Ya, itu bahaya secara psikolog maupun secara fisik. Gitu. Jadi jangan diam, jangan takut melapor. Itu. Dan yang laki-laki juga nih, penting juga ya, jangan suka membuli ya. Gak ada kan yang membuli kan? Ada. Tadi nunjukin siapa tadi? Tadi ada nunjukin siapa? Jangan setelah kalian ditunjukin nanti setelah ini malah bully ya. Nggak boleh ya. Jadi intinya tadi ketika ada kalian sebagai korban bully, langkah pertamanya lapor ya. Lapor ya. Tuh. Terus candaan-candaan yang memukul kepala, menjambak ya, menendang itu jangan dilakukan ya. Karena itu bagian dari kekerasan. Ini kewajiban kalian, saudara dan komunikasi ya Bu. Ya, ini kewajiban kalian menghormati orang tua, wali dan guru ya. Ini wajib yang menghormati. Kalau kakak kelasnya menyayangi adik kelasnya menghormati kakak kelasnya ya. Jangan mentang-mentang kakak kelas sama adik kelasnya. Biasanya kan ya. Biasa merasa jagoan gitu kan lebih tinggi kelasnya. Ya, jangan. Ya itu kuncinya. Kedua, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ya. Sayangi teman kalian. Kalian di sini satu keluarga, satu sekolah, anggap ini keluarga kalian. Kalau kalian ada yang tersakiti, maka kalian juga menjadi sakit. Ya itu. Anggap ini keluarga kalian semua. Jadi tidak boleh ada yang saling menyakiti. Ya. Kalau ada teman yang bully, jangan ikut-ikut bully, tapi melerai, memisahkan, melaporkan. Ya. Jangan ikut-ikut bully. Kemudian mencintai tanah air, bangsa dan negara. Ini mencintai juga perlu ya. Jangan buang sampah sembarangan juga termasuk mencintai tanah air. Ya, ada yang suka buang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya cukup. Jadi membuang sampah pada tempatnya cukup. Kalian mencintai tanah air kalian, itu ya salah satunya. Nah, terus menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ayo, sholat nggak? Sholatnya masih penting nggak? Apa sholat sendiri? Ibadah penting ya. Ada plusnya ya. Kemudian melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya yang kakak kelasnya menyayangi adik kelasnya menghormati kakak kelasnya, menghormati gurunya ya. Itu etika yang baik. Oke, mungkin ini. Oke, selesai materi kita. Ada pertanyaan yang bisa jawab silakan maju. Ada bonus di situ. Ada silakan ambil satu. Yang pertama siapa yang mau jawab? Apa arti bullying yang disebutkan di sini kekerasan atau bullying? Ayo maju. Boleh maju? Yang pertama maju. Nama siapa? Saya sama dia tinggian dia Bu ya? Kang Rizky, Kang Rizky. Kelas 9, ini kelas 9. Saya mau tanya, jujur ya, pernah bully gak? Ya? Pernah dibully gak? Enggak juga, alhamdulillah aman Bu, berarti nih aman, satu. Nggak pernah bully, nggak pernah dibully, tapi tidak bully di sini ya, aman. Amin. Mudah-mudahan ini ingat, kan sudah dikasih tahu, tapi tidak melakukan ya. Tidak boleh, stop bullying ya. Oke, jawabannya nomor 1. Terus ya, jenis bullying apa tadi? Jenis kekerasan. Bullying itu kekerasan. Nah, jenisnya apa aja? Coba. Pertama kekerasan, ya. Iya, kekerasan apa? Kekerasan apa? Janggar bor kepala. Ayo. Gagal, ganti. Ya, apa? Coba. Dua itu kekerasan mental. Ya,
kalian tahu dan tidak. Ya, tuh, silakan ambil. Pilih satu ya. Yang kedua, tadi jawab. Ya, itu. Sebutin nama. Terus ayahnya yang lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Krismanto dari Kelas kelas 9. 9. Kayaknya kamu paling gede ya di kelas 9. Enggak. Biasanya ya Pak, biasanya bully itu dilakukan orang yang badannya lebih gede. Ini cuma yang biasa. Benar nggak? Benar nggak? Enggak. Tapi kamu pernah dibully nggak? Apa sering bully? Enggak. Nggak pernah. Nggak bohong, benar. Ya, oke. Intinya adalah bully ya. Tapi kekerasan apapun bentuknya. Oke, gua ada kamera tuh, kamu jangan ngadep sana ya. Nanti ini, nanti ini masuk di YouTube saya ya. YouTube-nya Bang Ali ya. Jangan lupa subscribe. Ya, apa jawabannya? Saya Bagus Bully. Saya tuh bully. Artinya? Saya not bully. Iya, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bikin nama. Nama. Ya, coba dengan ketemunya nih. Ayo. Nama saya Muhammad Sofian dari kelas 9. Ya. Judulnya Saya Not to Bully. Ya, artinya? Katakan tidak untuk bully. Ya, katakan tidak. Ada kekerasan tuh ya. Boleh. Artinya kedua. Oke, silakan dulu. Silakan kamu pilih salah satu. Kemudian yang ketiga. Apa yang dilakukan di korban? Nah, ini penting. Apa yang dilakukan ketika mendapatkan maling? Masuk kita bukannya, ya. Sebutkan nama. Salah, nama. Dari kelas 8. Ya, jawabannya. Coba dengar. Ini coba ya, dengar dulu. Apa yang pertama? Ya. Ya. Oke, boleh ambil. Silakan ambil. Ya, kasih. Yang keempat. Oke, dulu cewek. Ya, Nasya. Oke, sebutkan nama, kelas. Nama? Kelas 8. Ya, siapa nomornya? Satu lagi? Dua. Satu lagi? Yang bapak itu siapa tuh? Dua. Ayo. Depan Rohim. Oke, cuma nyebutin satu nama katanya, nggak apa-apa ya. Tinggal satu lagi. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lagi ya, itu cuma satu. Tinggal satu. Yang terakhir. Nah, saya minta testimoni dari salah satu kalian terkait dengan kegiatan ini. Pas ya nih, pas setengah 12, satu orang. Testimoni terkait dengan kegiatan ini. Satu testimoni. Baik, ini aja. Nanti yang terakhir kita tutup dulu aja ya Bu ya, karena pas setengah 12. Oke, Pak Rohim, silakan Pak Rohim tutup. Sekalian, saya sudah seluruh rangkaian acara materi mengenai bully ini tentunya dengan harapan supaya apa yang kita lakukan pada saat ini setidaknya kalian itu menaati, jangan sampai terkena nanti sanksi hukumnya ada apabila kalian melakukan bully atau tindakan kekerasan. Untuk mengakhiri acara ini,
Mari sama-sama kita bacakan surah Wal Asr. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.